begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang sungguh sangat baik Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan Yesus, semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
pujian ini bersama-sama. Sama-sama kita katakan.
bersukacita Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami sama-sama memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama-Mu, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Cuman Tuhan bersukacita. Yang bersukacita lambaikan tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Supaya kita punya Allah yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa. Amin. Di sini bukanlah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Siapa? Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini.
akan bangkit, serukan nama Yesus.
kasih Bapak. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Namamu saja Tuhan yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Yesus. Kau Allah yang bertahta Tuhan di setiap puji-pujian kami. Kiranya hatimu saja Tuhan yang disenangkan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Nama yang berkuasa Tuhan di langit dan di bumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan, yang selalu kami nikmati Tuhan.
terima Tuhan. Sebelum kami memulai kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon agar ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Engkau sucikan Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hati yang baik bagi kami Tuhan, untuk bersedia Tuhan, untuk merendahkan diri Tuhan, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, apabila sebentar Tuhan kami juga memberi persembahan Tuhan, biarlah Kau terima persembahan kami ini yang keluar dari kerelaan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan meletakkan korban persembahan kita pada sore hari ini. Saya undang bagian bertugas. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita langsung kepada perintah firman Tuhan. Saya jarang sekali menghubungi pengkhotbah untuk berkhotbah, kecuali mereka tiba-tiba ada atau datang. Kan saya pikir berarti mereka datang karena memang Tuhan menghendaki mereka di sini bagi berkat. Tapi kemarin saya berusaha untuk menelepon khotbah yang lain Saudara, untuk bisa berkhotbah hari ini. Karena saya pikir saya masih belum fokus itu Saudara. Gitu. Saya pikir begitu Saudara. Tapi saya telepon orang tersebut di Jumat kemarin karena Ibu Gembala baru selesai keluar Kamis Saudara, jadi masih sibuk. Saya lupa, dia bilang sudah ada pelayanan yang lain. Oh saya ingat JJ ada pelayanan di Bandung, mungkin JJ aja lah. Begitu dia membiasakan diri banyak pelayanan supaya terbiasa nanti jadi gembala sidang.
Aduh Pak, lagi flu dan baru dari Bandung dan sebagainya pulang. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, harus saya memang yang melayani. Saya ingat firman Tuhan bilang gini, kita harus melayani dalam keadaan baik atau tidak baik. Haleluya. Dalam hal apapun, saya bilang saya harus tampil di depan ini. Karena yang saya sadari akhirnya gini saudara. Sebenarnya saudara diberkati bukan karena sayanya yang di sini, tapi karena setiap firman yang Tuhan taruh di mulut saya untuk memberkati saudara. Yoko Fritz kalau Anda tahu, dia pernah Tuhan kasih ilham mengarang lagu begini. Taruh firman-Mu di mulutku. Waktu dia khotbah di salah satu ibadat pria di Manado, dia urai ini, saya menetes air mata. Dia bilang, saya boleh menyanyi bagus, tapi kalau bukan firman yang Tuhan taruh di mulut saya, itu bukan kata-kata yang memberkati. Saudara paham? Saya berdoa supaya kalimat firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat hidup saudara. Bukan karena sayanya, tapi karena firman itu yang Tuhan taruh di mulut saya. Baik, ini yang Tuhan taruh di sementara saya bergumul. Kita membaca Markus pasal 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik sama kita, amin. Tuhan setia, Tuhan adil, Tuhan tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Apapun tujuan dan rancangan Tuhan tidak pernah bertujuan untuk memburukkan kita. Baik, sudah dapat Markus pasalnya yang kelima ayat 34. Saya baca begini, saudara dengar baik, tangkap apa yang dimaksudkan firman Allah. Begini bunyinya, maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, maka kata Yesus kepada perempuan itu. Perhatikan kata Yesus kepada perempuan itu begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apakah ini karena memang situasi saya pikiran saya terarah kepada fokus kepada Ibu Gembala yang sedang sakit? Tapi saya ingat khotbah pujian yang tadi sebelum masuk pujian firman Tuhan. Apa itu lagunya? Saya malah catat di sini supaya saya ingat untuk dijadikan akhir khotbah ini. Ketika aku berbeban berat, saya dengar mereka latihan dan saya tertarik untuk hal ini. Saya baca satu khotbah di Alkitab saya, dan kemudian ada contoh dari suatu keterangan yang harus diperkuat. Contoh itu adalah cerita tentang ini, tentang perempuan ini. Maka saya mengalihkan, saya cerita aja perempuan ini supaya saya bisa mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan. Mari kita mulai. Kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Anda lihat ada kata dua selamat di sini. Pertama, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan kedua, pergilah dengan selamat. Kalau itu disebut dua kali, berarti ini selamat yang berbeda. Benar nggak saudara? Oke? Tapi sebelum saya bicara dua hal ini, saya mau satu hal lagi sebelum kalimat itu. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus, hai anakku. Jadi ada tiga hal yang saya bicara dulu tentang perempuan ini. Perempuan ini oleh Yesus nyatakan dia sebagai satu anak. Anak siapa? Tentu anak Tuhan. Anaknya Tuhan Yesus. Saudara, menjadi status anak atau memiliki status anak itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sekedar yang kalau kita mau kita dapat. Bukan. Tapi saya melihat ketika Tuhan bilang perempuan ini, hai anak. Sementara menurut saya ini pertemuan pertama Tuhan dengan perempuan ini. Tuhan gak pernah lihat apa yang pernah dia buat lebih dulu. Tapi ketika ini Tuhan bilang, hai anak. Perempuan ini dipanggil anak. Anak adalah gelar yang Tuhan beri kepada kita sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, perempuan ini mendapat anugerah karena dia disebut anak oleh Tuhan. Yang kedua, menyelamatkan atau selamat yang dua tadi. Pertama, coba Anda lihat. Selamat yang pertama disematkan dalam kalimat ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi selamat yang pertama adalah selamat yang berhubungan dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Iman.
ada selamat yang berhubungan dengan iman. Ada sepenggal kalimat dalam firman Allah berkata begini. Oleh karena imanmu, engkau telah diselamatkan. Iman kepada Tuhan tentunya yang menyelamatkan. Jadi kalau kita bicara keselamatan dalam konteks iman, itu berarti keselamatan kekal. Haleluya. Amin saudara. Jadi perempuan ini dinyatakan orang yang diselamatkan karena dia beriman. Yang ketiga, selamat yang ketiga itu berkaitan dengan apa? Dengan pergilah, pulanglah. Ini bicara tentang suatu perjalanan. Saudara, selamat yang kedua bicara tentang keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam perjalanan hidup. Amin. Saya berdoa orang Kristen itu tidak hanya mengalami selamat yang masuk surga, tapi selama perjalanan hidup kita ini ada yang Tuhan kasih dalam kita yang bernilai selamat. Kenapa saudara perlu mengalami selamat dalam hidup yang kita gelari ini? Selamat dalam pengertian bahasa Indonesia adalah luput dari bahaya, luput dari maut. Selama itu nyaris tenggelam, nyaris bangkrut, nyaris ditipu, nyaris yang lain saudara. Itu artinya selamat. Coba lihat perjalanan kekristenan kita. Dijamin kalau kita berjalan, ada jaminan selamat dari Tuhan. Tuhan selamatkan kita dari setiap ancaman. Betul, hidup kita hanya selangkah dengan maut. Tapi maut gak pernah dapat merampas kita karena keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Oke, hanya itu yang saya mau bilang. Jadi perempuan ini mendapat 3 hal yang hebat. Status sebagai anak, keselamatan yang dia terima karena iman, dan ketiga adalah keselamatan yang dia dapatin dalam dia menjalani hidup. Haleluya. Bapak ibu saudara, saya berdoa semua kita bisa mengalami 3 perkara ini. Amin. Tapi bagaimana kita mengalaminya? Kita belajar dari perempuan ini. Pertanyaannya adalah, siapa perempuan ini? Kemudian dia menjadi orang yang hebat. Bagi saya dia adalah hebat. Kenapa? Karena dia mengalami status anak, menjadi anak, dia diselamatkan dan mengalami pembelaan dalam selama perjalanan hidupnya. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah perempuan yang siapa perempuan ini? Ya, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Oke? Jadi perempuan ini mengalami pendarahan yang berapa? Selama 12 tahun. Mari kita mulai melihat siapa perempuan ini. Kita membaca ulang ayat 2. Kita membaca ayat 25 dan 26. Oke. Kita lihat dulu siapa perempuan ini, saudara. Markus pasal 5 ayat 25. Oke. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun menderita. Ada di sini yang sudah 12 tahun menderita? Kalau cuma 12 tahun bilang sama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Amin. Ada yang 2 bulan? Dia 12 tahun menderita pendarahan. Ayatnya yang ke-26. Ada kita lihat. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara, yang pertama saudara garis bawahi kata berulang-ulang. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah perempuan yang menderita, tapi punya sifat, punya sikap, tindakan, memiliki tindakan yang berulang-ulang. Penting gak? Punya gaya berulang-ulang, punya sikap dan tindakan berulang-ulang. Saudara sudah coba makan di Greenland, bakmi, gak enak, coba lagi. Di Medland, belum dapat. Di Ciledug,
nggak dapat, ke sana nggak dapat, ke sini nggak dapat. Wah, ternyata akhirnya dapat bakmi Bu Yuli, saudara. Diulang-ulang. Haleluya, diulang-ulang. Coba nasi goreng di apa ini? Solaria, aduh masih belum. Coba nasi goreng yang terkenal, si mbok itu, si mbak itu, si abang ini. Wah, ternyata setelah diulang-ulang nasi goreng Obaja paling enak. Kalau kita nggak ulang-ulang, yang terbaik kita nggak dapat. Itu maksudnya. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena Allah ingin mendapatkan yang terbaik. Wanita ini berulang-ulang dari satu tabib ke tabib yang lain. Tabib yang A nggak sembuh, dia ke tabib yang B. Tabib yang B nggak sembuh, dia ke tabib yang C. Tabib yang C nggak sembuh, tabib yang D. Tabib D, E, F, G nggak sembuh, dia cari dukun, saudara. Dia nggak ketemu dukun, dia cari orang pintar. Karena orang pintar dan dukun beda. Dukun lebih pintar dari orang pintar. Karena orang pintar ternyata berarti dia apa? Anda pikirkan sendiri, saudara. Nyari dia. Saudara, perlu tabiat berulang-ulang, perlu. Ada seorang wanita yang memperjuangkan masalahnya ke depan hakim. Kata Alkitab, ini hakim biadab, hakim lalim, hakim yang gak punya perasaan manusia, saudara. Gitu pengertiannya. Sehingga hakim ini gak bisa punya nurani untuk menolong orang. Wanita ini datang sama hakim. Hakim, belalah hak saya, ditolak. Hakim, dia datang lagi. Hakim bela, diusir. Hakim tolong, diusir. Akhirnya kata Alkitab, ini hakim akhirnya berpikir, daripada saya disibukkan setiap hari, saya benarkan saja masalahnya, perkaranya. Saudara, kapan wanita ini menemukan pembenaran dari hakim ini? Padahal dia hakim yang gak ada perasaan, hakim yang gak punya hati nurani. Itu dia dapat dari apa? Dari tabiat yang dilakukan berulang-ulang. Di dunia bisnis, orang-orang sukses biasa adalah orang-orang yang suka melakukan hal yang berulang-ulang. Gagal dia ulang, gagal lagi dia ulang, gagal satu dia ulang. Dia bisa jadi orang sukses. S3 yang sekali gagal mundur tinggal belakang, lebih baik yang tamat SD yang ulang-ulang, yang ulang-ulang. Di dunia bisnis ada banyak orang sarjana bertuan kepada orang yang cuma tamat sekolah dasar karena dia lebih sukses. Dia berulang-ulang. Wanita ini telah menunjukkan upaya berulang-ulang. Maka saya mengambil satu kalimat penting buat sikap wanita ini. Dia adalah wanita yang pantang menyerah. Haleluya. Wanita penyakitan ini, wanita kesakitan ini adalah wanita yang pantang menyerah. Yang kedua, coba lihat sikap wanita ini. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia sudah apa? Menghabiskan semua. Artinya dia rela berkorban untuk sesuatu yang baik. Berkorbanlah arang untuk dapat emas, berkorbanlah emas untuk dapat berlian. Korban sesuatu untuk dapat yang baik. Saya belajar di sini bahwa kesehatan wanita ini jauh lebih penting dari harta yang dia punya. Perhatikan ini. Saudara, ini bicara berkorban. Anda mau berkorban untuk mendapat sesuatu yang baik. Saudara, di satu sisi, ketika istri saya mengalami hal ini, saya bilang gak usah pikirkan, kita maju. Segala sesuatu akan diupayakan. Haleluya. Apapun dikorbankan. Dan wanita itu menunjukkan dia rela berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, menurut saya, sekalipun dia menderita, wanita ini telah menunjukkan sikap yang hebat dan luar biasa. Apa? Dia wanita yang pantang menyerah, mengulang sesuatu yang gagal. Dia ulang untuk mendapatkan sesuatu. Dan kemudian dia menjadi wanita yang mau berkorban demi sebuah kebajikan. Sebuah kebajikan. Dia boleh hilang semua hartanya, boleh hilang semua yang dia punya. Dia mau dapat sesuatu yang terbaik buat dirinya.
tapi sayang 1000 sayang. Coba perhatikan ayat ini. Yang dia lakukan dengan berulang-ulang, yang dilakukan dengan berkorban, ini yang dia dapat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sampai di sini saya beritahu, inilah yang dunia pakai untuk menjadi orang-orang sukses. Adalah begini, orang yang pantang menyerah dan orang yang selalu berkorban untuk mendapatkan yang terbaik. Orang-orang yang nggak mau berkorban, dia nggak bisa jadi orang-orang yang hebat. Dia nggak mau berkorban untuk sedikit harta, untuk dia limpahkan menjadi bisnis yang lebih besar. Ini dunia pakai supaya menjadi besar. Tapi dalam kekristenan, sukses bukan cuma sampai di dua ini. Saya tidak sedang bicara orang sakit hari ini, tapi saya mau bilang sama saudara, kita sedang belajar menjadi orang yang diberkati, orang yang sukses, orang yang mengalami ini status anak selamat dan selamat selama di bumi. Kita belajar dari perempuan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya jadi orang yang pantang menyerah, yang maju terus, yang bersemangat, lalu kita menjadi orang yang mau berkorban, saya mau dapatkan ini. Kalau saya mundur ke belakang rentetan pelayanan kami di tempat ini, di Mecklenburg, saudara, ada di rumah kontrak yang tahun depan nggak bisa bayar rumah kontrak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita dapat kontrak. Lalu saya bilang kita mesti beli tanah, dapat beli tanah 104 juta. Itu dari mana? Dari kami berkorban. Dari apa? Siapa yang mau pinjamin uang? Orang kasih pinjam, saya hanya makan, tanya Ibu Gembala, hidupin 3 orang anak. Makan saya, kenapa? Saya bilang gereja lebih penting. Saya pikir Tuhan tidak mungkin tutup mata kalau kita sendiri mau berkorban buat pelayanan. Kita mulai, saudara. Akhirnya dapat, saudara. Kita pindah ke sini. Harus jual itu untuk dapat ini. Padahal cuma 100 juta. Tapi saya bilang, tidak mungkin Tuhan tidak menutup mata untuk hal ini. Kita berani berbuat sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk hal yang baik. Dan ini, saudara, rahasia sukses. Tapi kalau hanya ini yang saudara punya, saudara nggak perlu datang gereja, karena saudara sama saja dengan orang di dunia sana yang mengandalkan suara, lelah, keringat, upaya kerja keras, dan kemudian mau berkorban untuk apa yang baik. Tapi perempuan ini dapat bukan karena hal itu yang dia kerjakan. Mari kita mulai. Perempuan ini dapat apa? Dapat yang Tuhan bilang, kamu anak, kamu selamat. Karena ini, bukan karena dia bukan hanya sekedar apa tadi saya bilang, berupaya sungguh dan berkorban. Mari kita mulai ayat 27. Perhatikan. Dia, jadi perempuan itu apa? Gagal. Dia sudah berkorban, dia sudah berupaya, tapi dia gagal, malah lebih parah. Perhatikan ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan, ada 3 hal yang saya tangkap dalam cerita ini tentang seorang yang mengalami Kristus dalam kehidupannya. Pertama, ayat saya bilang begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Rumus yang pertama yang membuat orang sukses adalah mendengar berita tentang Yesus. Mendengar berita tentang Yesus. Dari ilmu teologi okultisme, kalau kita belajar, iblis itu atau setan tuh mau merasuk seseorang, panca indera yang dia pakai untuk merasuk kita adalah telinga. Kalau pernah dengar ada orang yang membunuh orang karena dia mendengar suara, bunuh dia, dia bunuh, saudara. Anda dengar, telinga adalah alat yang paling sensitif dari hidup seseorang. Kenapa Tuhan membuat telinga 2 dan mulut kita 1? Bukan kalau telinga cuma 1 juga bisa mendengar. Tapi kenapa Tuhan kasih kita telinga 2? Supaya di kiri kanan kita bisa pakai anting. Kenapa Tuhan kasih telinga 2? Saya pikir kalau Tuhan kasih 1 dengan kapasitas mendengar yang hebat, bisa. Supaya kita belajar. Sebelum mendengar banyak, jangan banyak ngomong. Karena Tuhan cuma kasih 1 mulut dan telinga 2. Artinya pengajaran kita apa? Banyak-banyaklah mendengar. Banyaklah dengar. Isilah sesuatu yang berarti dengan telingamu. Dengar dulu
baik-baik, apalagi mendengar Tuhan, pasti ada pertolongan. Haleluya. Saudara, oke, telinga saudara dia banyak dengar apa hari-hari ini? Satu minggu sekali ada di gereja, dengar khotbah, dengar omelan pendeta, saudara. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, telinga kita dengar apa? Apa? Gosip. Dengar apa? Omongan orang. Dengar apa? Dengar apa? Ya udah selalu jawab sendiri. Tapi saya kira tahu, kan memang begitu keadaannya. Nggak mungkin kita 6 hari di gereja, cuma 1 hari di luar. Kita mau kerja apa? Benar nggak? Oke, berarti kita bisa terima keadaan telinga kita lebih banyak mendengar yang di luar, tetapi sedikit mendengar firman. Berarti kita belajar kenapa sih sebenarnya? Ayo. Gimana saudara? Padahal engkau sudah fakta. Saya percaya sih semua kita di sini sedikit mendengar firman, lebih banyak dengar yang di luar. Benar nggak? Iya dong. Faktanya. Coba habis ini saudara, habis dengar khotbah. Di luar saudara ngomongin apa? Khotbah ini nggak sampai 1 jam. Tapi ini pembelajaran apa sebenarnya di sini Pak Pendeta? Ketika Tuhan mengajar kita tentang hal masalah mendengar, apa? Ini belajar dari perempuan ini. Saya tanya, lebih banyak siapa yang dia dengar? Cerita tentang Yesus atau cerita tentang orang lain? Saya tanya apa? Oke, kita hitung dari masa sakitnya. Oke, kita hitung-hitungan. Berapa tahun dia sakit? Berapa tahun dia sakit? 12. Berapa tahun Yesus pelayanan? Coba tinggal 1 tahun. Mana lebih dulu sakit? Mana lebih dulu terjadi? Sakit perempuan ini atau pelayanan Yesus? Sakit. Anggap saya ini sudah mau mati, jadi dia anggap 3,5 tahun. 12 kurang 3,5 tahun berapa? 3 tahun lah. Berapa? 12 kurang 3,5 tahun. 9. Coba hitung baik-baik. 12 kurang 3 berapa? 6. Oh, berapa? 9. Saya tanya, 9 tahun dia dengar siapa? 9 tahun yang Anda hitung dengar apa dia? Hei, coba wanita ini dengar siapa? 9 tahun itu dengar apa? Mana lebih banyak dengar selama 3 tahun, 9 tahun? 9 tahun dong. Benar tidak? Jadi wanita ini lebih dengar apa? Lebih banyak dengar apa? Dengar hal yang sebelum Yesus ada. Tapi apa yang terjadi? Ketika berita Yesus datang, semua yang dia dengar, dia patahkan dengan satu berita yang lebih hebat. Berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu pola mendengar. Jangan karena Anda pulang di rumah cuma 2 jam dengar khotbah, 5 jam dengar tentang hal di luar, Anda kalah dengan cara mendengarmu. Sekalipun banyak yang kita dengar, kita punya prinsip yang kita pegang apa? Firman Tuhan yang kita dengar. Jadi perempuan ini dibilang mendengar Kristus, itu pendengaran itulah yang dia pakai untuk tindakan selanjutnya. Kenapa kita harus perlu mendengar firman? Saya percaya waktu Anda dengar khotbah hari ini yang cuma 60 ini, mungkin 40 menit paling lama. Saudara, ini firman gak pernah mati. Anda keluar dari gereja itu, firman ini sudah berhenti didengar oleh telinga saudara dari mulut saya. Tapi saya percaya Roh Kudus yang bicara terus di hati kita tentang firman yang sudah dengar. Supaya apa? Supaya dia hidup di hidup saudara, bermanfaat bagi saudara, dan menolong saudara di luar. Ini saudara. Jadi jangan pernah matikan suara Tuhan yang selalu bicara dengan saudara tentang firman Tuhan. Dengar. Iman timbul dari ngomong. Iman timbul dari apa? Kenapa kita perlu mendengar Tuhan? Supaya ada iman. Di luar kita dapat tantangan, dengar isu, dengar ini, dengar itu, dengar gosip. Iman saya akan menguatkan saya. Tidak untuk apa? Tidak akan kalah dengan apa yang didengar. Karena firman yang kudengar menimbulkan iman dalam saya. Firman kita harus dengar. Kristus Yesus harus kita dengar. Yohanes 1:14. Yohanes 1:1 firman itu bersama dengan Allah. Firman itu jadi manusia. Jadi yang jadi manusia siapa? Yang jadi manusia siapa? Halo, yang jadi manusia siapa? Siapa tuh manusia itu? Siapa yang manusia ini? Yesus.
Jadi Yesus itu di sorga dia adalah apa? Firman. Makanya saudara, dengar Kristus artinya dengar firman. Saya tidak percaya orang jarang dengar firman lebih kuat dari yang lebih banyak dengar firman. Saya tidak percaya. Karena rumusnya pasti berlaku begitu. Siapa yang banyak dengar, dia akan pasti menjadi kuat di dalam Tuhan. Apa yang kedua? Dia sudah mendengar. Coba perhatikan. Saya baca. Yang kedua apa? Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus. Dia apa? Mendekati. Gimana cara mendekatinya? Gimana cara mendekatinya? Hah? Jovan, gimana kamu mendekati Om di sini? Hah? Jalan di mana? Ayah, berarti kamu kalau mau suka dekat apa? Maju. Makanya Lukas tulis, maka majulah perempuan itu. Mendekat itu harus maju. Maju tak gentar, membela yang bayar. Maju. Orang Kristen tuh maju. Khotbah saya 2 minggu lalu apa? Apa kata Daud kepada Goliat? Hari ini apa? Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud kepada Goliat. Kenapa Daud berani ngomong begitu bahwa Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya? Karena hanya Daud yang maju. Haleluya. Siapa di belakang? Coba saya tanya dulu. Siapa yang di belakang? Saul sama siapa? Dia sama tentara. Pegang apa aku tentara? Pedang apa lagi? Lembing apa lagi? Panah apa lagi? Perisai apa lagi? Tuhan gak butuh panah di tanganmu. Tuhan gak butuh perisai. Tuhan gak butuh tombak. Tuhan butuh engkau maju. Haleluya. Tuhan perlu saudara punya tindakan maju. Amin saudara. Maju terus Bapak Ibu Saudara. Tantangan masalah yang kau hadapi hanya akan bisa kalah bagi saudara yang mau maju. Amin. Amin. Mau maju? Mau maju saudara? Mau maju? Biar dia tantangan. Banyak orang berbondong-bondong, tapi dia terus maju. Banyak orang berdesak-desakan, tapi dia tidak pernah menyerah. Dalam kondisi terburuk, dia apa? Terus maju. Saudara dengar pernyataan ini. Kondisi terburuk seperti gagal, jatuh, ditolak, tidak lebih parah daripada apa? Menyerah atau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita boleh gagal, tapi karena kita mau maju terus, kita ulang lagi. Tapi kalau kita sudah jatuh, nggak pernah upaya, makanya maju Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada tantangan maju. Orang bilang diam, teriak seperti Bartimeus. Haleluya. Orang bilang jangan langkah ini, kamu bisa konsekuensi mati. Tapi Sadrak, Meshach, Abednego tetap melakukan. Dia lakukan apa yang patut dilakukan. Dia maju. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, tantangan yang berat dalam kekristenan. Tapi saudara, rumusnya kok cuma begini? Maju. Saya kembalikan kepada saudara tindakan ini. Apakah saudara berani atau tidak? Itu sikap saudara yang harus ambil. Tapi kalau saudara berani maju, saudara akan pasti dapat kemenangan. Perempuan ini sebenarnya tidak mampu dia maju. Kenapa? Karena dia sakit pendarahan. Dia sudah kehilangan zat besi yang banyak. Ya, nanti ibu dokter yang jelaskan, banyak dokter di sini. Dia lemah. Orang yang pendarahan terus keluar, dia lemah 12 tahun. Saya bisa bayangkan 12 tahun lagi ini, dia bukan cuma kurus, dia kerempeng pasti saudara-saudara. Habis tenaga dia. Tapi di tengah orang berbondong-bondong, dia maju. Apa yang menghalangi saudara? Orang Kristen yang mau melihat kemenangan akan terus maju. Yang ketiga, apa yang dia dapat dilakukan? Dia apa? Saya baca ulang saudara. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau saudara baca cerita ini,
Coba saya baca ya. Menjamah jubah ayat 30. Berapa tadi? Ayat 20. 26 ya. Oh 27. Menjamah jubahnya, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Perhatikan 30. Pada ketika itu juga, ketika itu artinya apa? Saat itu, saat yang hampir bersamaan. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan wanita ini sentuh jubahnya. Perhatikan ini kata Yesus. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada, perhatikan, tenaga ini kalau diterjemahkan itu kuasa. Dalam Alkitab bahasa aslinya ada kuasa yang keluar. Perhatikan, kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perhatikan ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Anda lihat ini bahasa dari murid-murid, bahasa yang masuk akal. Tuhan, kamu lihat kita di sini banyak sekali orang. Kok Tuhan bilang siapa yang jamah? Berarti apa bahasa ini? Berarti apa bahasa murid-muridnya ini? Tuhan gak perlu tanya siapa yang jamah, karena rata-rata orang di sini yang berbondong-bondong pasti sudah sudah menyentuh, sudah menjamah, gitu bahasanya. Tuhan, kok aneh pertanyaannya siapa yang jamah? Bukankah Tuhan dan kita berbondong-bondong berdesak-desakan di sini? Kalau Tuhan tanya siapa yang jamah? Tuhan, di sini kalau banyak orang berarti ada banyak yang jamah. Tuhan tanya siapa? Kita nggak tahu siapa. Saudara lihat, berarti ada jamahan-jamahan yang berbeda dengan wanita ini. Ada sentuhan-sentuhan yang berbeda dengan perempuan ini. Haleluya. Inilah yang membuat Tuhan tidak bisa melepaskan kasih karunia-Nya buat wanita ini. Hai anakku. Haleluya. Inilah yang membuat Tuhan tergugah hatinya. Sampai dia bilang, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, ada banyak tangan, tapi hanya tangan yang tersentuh, yang lahir dari iman. Tangan yang menyentuh yang dari iman. Itulah tangan yang bisa menggetarkan Tuhan dan menurunkan kuasa-Nya atas kita. Saudara, waktu saudara beribadah seperti ini, saudara sedang diberi kesempatan menyentuh jumbai jubahnya. Saya taruh dulu. Itu jumbai jubah itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca apa itu artinya? Kita baca dulu. Saya kembali ke penjelasan ini. Bilangan pasal 15 ayat 39. Bilangan pasal 15. Kita lihat cerita ini. Jubah itu, di ujung jubah itu, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Sudah? Mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ulang 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Jumbai mana? Jumbai itu akan ingatkan kamu bahwa kamu itu harus turut perintah Tuhan. Jangan seperti yang kamu biasa lakukan. Berarti apa tuh jumbai? Ayat 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Seorang imam suka menyimpan gulungan kitab di jumbai jubahnya. Si orang ketika belajar, ini kan kalau belajar tabernakel itu sampai pakaian imam kita belajar. Sampai batu di sini ada 12 batu itu kan belajar. Sampai pakaian imam. Saudara, ada yang diterselip situ. Nah Bapak Ibu Saudara, itu peringatan kepada bangsa Israel. Ingat, jubah imam itu memperingatkan bahwa kamu harus hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, wanita ini dia menyentuh jubah Tuhan. Itu budaya. Jumbai
Bukan cuma Tuhan ini bicara bahwa dia menyentuh untuk apa? Mentaati Tuhan dalam segala perkara. Itu sebabnya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara hari ini, bergereja adalah bagian cara kita menjamah Tuhan atau mendapatkan kuasa Tuhan. Tapi ingat, nggak semua yang menyentuh Tuhan bisa merasakan aliran kuasanya. Itu sebabnya datang gereja Bapak Ibu Saudara. Saudara harus sama seperti perempuan ini. Dia punya motivasi, asal saja ku jamah. Itu dia punya motivasi. Asal saja ku jamah. Biar Tuhan gak lihat gak masalah. Biar Tuhan gak doakan gak masalah. Biar Tuhan gak bilang diberkati engkau gak masalah. Asal saja ku jamah. Begitu. Anda gereja gimana? Apa motifnya? Apa motifnya? Anda jangan bikin standar terlalu tinggi kalau beribadah sama Tuhan. Lama-kelamaan Anda bukan cari Tuhan, cari manusia, cari perkenan orang. Saya mau kerja situ, asal pendetanya harus murah senyum. Saya mau kerja situ, asal ibu gembala saya harus cantik. Saya mau ke situ, asal semua jemaat negur saya. Engkau kasih standar yang gak mungkin kau dapat. Halo, halo. Engkau sibuk bilang beribadah, itu yang kau tuntut. Mana Tuhan punya kuasa turun? Hei, saya mau mencari Tuhan, bukan karena cari hormat manusia. Nggak apa-apa orang nggak sapa saya, nggak masalah, karena saya gereja mau cari Tuhan kok. Haleluya. Siapa yang bersentuhan dengan orang lain di tempat ini? Hari ini kau berubah. Bahkan Anda yang bersentuhan dengan hidup saya, hari ini kau berubah. Kenapa? Karena engkau tidak harus mendewakan pendeta di gereja. Salah satu penyembahan berhala di gereja adalah ketika kalau bukan Om Yusuf yang khotbah, saya nggak mau dengar. Dengar. Kalau bukan itu yang khotbah, kalau bukan gereja ini yang saya harus datangi, engkau keliru, engkau salah. Tuhan nggak tanya gerejamu sebagai apa. Tuhan nggak tanya pendetamu setenar apa, sekaliber apa dia, seharum apa namanya sebagai pengkhotbah besar, bukan. Tapi dia tanya sebagai hebat, sehebat apa engkau datang sama Tuhan dan menyentuh Tuhan dan kuasanya mengalir bagi hidup saudara. Haleluya. Kita lihat di TikTok kan, TikTok, saudara lihat presenter khotbah. Saya juga termasuk suka ngasih di TikTok kalau saya khotbah, saudara. Tidak ada motif apa-apa. Tapi saudara lihat, ada gereja yang cuma sederhana, kecil, nyanyinya cuma pakai ukulele, bukan keyboard seperti kita sini. Sekalipun kita kerja nggak ada keyboard, ini boleh. Keyboard itu udah baru kan? Nanti besok baru lagi. Ganti-ganti keyboard kita. Mahal kita kalau yang menikmati saudara. Nggak ada keyboard kita, nggak pernah ada beli keyboard, tapi keyboard kita baru terus. Nah kasih Om Eri. Nanti ada baru kasih sini lagi. Haleluya. Tapi itu yang gereja apa? Pakai ukulele. Tapi mereka merasakan Tuhan. Nggak tuntut apa-apa kok. Nggak tuntut musik yang bagus. Nggak tuntut pendetanya hebat. Tapi mereka menyanyi, bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Makanya ketika kau beribadah, temukan penyembahanmu dengan Tuhan. Haleluya. Temukan sentuhan hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Di sana ada banyak imam, ada banyak murid Tuhan, nggak peduli dengan pelayan-pelayan itu. Saya mau bertemu Tuhan kok di gereja ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Boleh bilang haleluya? Haleluya. Saudara, oke, kita mulai bangun ibadah kita. Kemarin dalam Natal ini, kemarin saya sempat bilang Eli, bikin lagu yang tidak mengganggu penyembahan kita kepada Tuhan. Musikmu boleh bagus, lagunya, original lagunya harus menemukan Tuhan, jangan tersandung dengan itu. Kemarin saya baru ngomong sama Eli. Kenapa? Karena jangan merampas penyembahan kita. Yang menyembah itu pribadi, yang menyembah itu orang, saudara. Hari ini saudara, bukan musik yang menyembah, orang yang menyembah. Ini pengiring, saudara. Maka tidak ada musik orang kalau menyembah dengan Tuhan, tidak. Saya tanya, mana lebih penting, pemain musik atau musiknya? Pemain musik atau keyboardnya atau keyboardisnya? Orangnya lebih penting. Anda tahu Tuhan dengar siapa? Dengar orangnya, dengar kita. Saya kasih tahu sama saudara, carilah Tuhan kalau kau beribadah. Sentuh Dia dengan hatimu. Jangan ibadah dengan terpaksa, jangan. Saudara, ada tuh satu ibu, dia nikah sama cowok ini bukan orang Pentakosta, ini di Manado. Jadi, dulu zaman itu saudara, kalau orang ini banyak orang Manado, orang Pentakosta sama orang Gemim, saudara, memang beda-beda. Orang, ngapain pergi di Pentakosta, tepuk-tepuk jamu, tepuk gitu sampai sebegitunya, saudara. Wah, itu pengsan lewat putih-putih, saudara. Wah, satu kali ada cowok yang suka sama cewek. Cewek bilang, oke, tapi kamu masuk Pentakosta ya? Iyalah, kalau cinta masuk Pentakosta. Jadi dia
Masuk pasukan cuma karena apa? Cinta, karena nikah, saudara. Tapi kamu udah janji ke gereja. Setiap dia ke gereja, ini waktu di kesaksian, waktu awal mereka pernikahan, setiap ke gereja, orang gak main itu, cuma begini. Iya Pak. Kamu gak ada haleluyanya. Gemin. Kok gak tepuk tangan? Gemin. Ada gemin di sini? Hoi. Ada gemin di sini? Ini cerita dulu ya. Sekarang gemin sudah tepuk tangan tuh. Betul. Malah main musik tuh nih. Pernah saya pulang ke Kairagi. Gemin, KKR, main musik full. Tapi ini kan dulu saudara. Akhirnya satu waktu tersentuh dia. Oh, dia nyanyi haleluya. Su bilang haleluya nggak ada? Masih indir. Su bilang haleluya. Nggak gemin. Cari apa sih dengan ke gereja? Siapapun tidak pernah menjadi rugi karena ketidaksetiaan saudara beribadah. Saya bilang ini, jadilah wanita ini. Biar semua orang sentuh Tuhan. Biar kita doa Tuhan. Biar sentuhan saya yang Tuhan rasa. Jangan cuma ikut rame menyentuh Tuhan tapi gak ada apa-apa. Jangan cuma ikut rame semua ulurkan tangan tapi gak ada apa-apa. Jadi orang berbeda, saudara. Jadi orang berbeda. Yang sentuh Tuhan, bikin Tuhan punya kuasa, tercurah, mengalir menjadi bagian hidup dia. Ini orang Kristen beribadah. Sekali lagi, bukan gerejamu yang hebat, bukan pendetamu yang hebat, tapi hidupmu sendiri. Yang apa? Yang mau cari Tuhan dan menyentuh Tuhan. Itu sebabnya berusaha sungguh-sungguh. Jangan pernah lemah dalam diri Tuhan. Yang terakhir, saudara. Oke? Dengan firman Tuhan harus dengan fokus, dengan setia, saudara. Terakhir, ya boleh pemain musik, mari kita ke depan. Terakhir, siapin nada ketika aku berbeban berat. Oke. Maka kata Yesus ayat 34 kepadanya, kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh dari penyakit ini cuma bagian. Itu akibat dari apa? Akibat dari keselamatan yang Tuhan beri secara badani. Yang Tuhan pergi itu kan aktivitas semua. Tuhan selamatkan kita, saudara. Terima kasih bergembala sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Proses, sedangkan yang utama sudah selesai, apalagi cuma proses penyembuhan. Pas sudah sembuh. Amin. Kita hadapi. Kita kerjakan. Itu hanya bagian. Jadi kesimpulannya apa? Saya kasih kesimpulan. Wanita ini, wanita yang gigih. Wanita ini wanita yang tidak pandang menyerah. Wanita yang pantang menyerah. Wanita yang apa? Wanita yang berkorban sesuatu untuk dapat yang terbaik. Tapi ternyata gagal. Saudara, kesimpulannya apa? Kalau cuma ini yang Anda punya, Anda nggak mau temukan Kristus, Anda akan gagal. Wanita ini, puji Tuhan, dia mendengar tentang Tuhan dan dia datang sama Tuhan dan dia mempersiapkan tangan imannya untuk menyentuh perempuan ini menyentuh Yesus jubahnya dan dia mengalami kesembuhan yang besar dan luar biasa. Boleh bilang amin? Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita terus setia sama Tuhan. Ayat 33 sampai terakhir. Ini terakhir sekali. Tadi semua saya baca ini saya cuma baca ayat 34. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Boleh bilang amin? Saudara, jadi wanita ini apa? Ketika rasakan sesuatu, dia bukan takut, tapi dia terharu. Dia, wow, luar biasa ini kekaguman, bukan takut yang takut kalian hantu. Ini kekaguman. Kok tadi saya lemah sekali, saya jadi kuat. Saya sakit, saya sudah sembuh. Kekaguman. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami itu? Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Tampil artinya apa? Berdiri di hadapan Tuhan. Dia tampil, tersungkur di depan Yesus. Kata tampil ini sebenarnya tidak perlu ditulis,
Kalimat selanjutnya sudah menunjukkan bahwa dia berdiri di depan Yesus. Benar nggak? Coba perhatikan kalimatnya. Tampil dan dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Sudah di depan Yesus itu berarti tampil. Tapi kenapa tampil ini harus dimulai dikerjakan? Saudara, banyak orang hanya tampil tanpa melakukan sesuatu setelah tampil. Tersungkur di kaki Tuhan. Tampil datang beribadah, tapi tersungkur di kaki Tuhan itu berbeda. Haleluya. Mari kita mau setia sama Tuhan. Datanglah, cari Tuhan, tersungkur di depan Tuhan. Anda sudah tampil hari ini, Tuhan sedang tuntut. Apakah kamu tersungkur di depan Dia? Menyerahkan hati saudara? Mari kita bangkit berdiri. Saya tahu di sini ada banyak yang punya beban, masalah. Kalau kau hanya sekedar gigih, pantang menyerah, selalu berkorban, saudara belum. Perempuan ini bilang, Alkitab ini bilang perempuan itu gagal, bahkan lebih parah penyakit. Saudara, dengar Tuhan, dengar Tuhan, dengar Tuhan. Dia mau bicara setiap waktu, saudara. Sekalipun banyak bisikan-bisikan dari hal-hal yang mengubah pendirian saudara, tapi peganglah firman Tuhan. Pegang firman-Nya, dan engkau akan menjadi kuat dalam Tuhan dan melihat kemenangan yang besar. Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah engkau dari sakit penyakit. Oh, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Ya berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam
Biar kami tertatih-tatih, jatuh bangun, lemah seperti perempuan yang gagal, yang tidak dapat kami temukan pertolongan sekalipun sudah berusaha, sekalipun sudah berjuang, sekalipun sudah berkorban. Ternyata kuncinya ada di dalam Engkau, Yesus. Saat kami buka hati mendengar Tuhan, menaruh firman-Mu di hidupan kami, membawa kami dekat maju untuk menerima kemuliaan yang daripada Allah. Jadikan kami semua hari ini wanita-wanita yang datang menyentuh Tuhan dengan hati, sehingga kuasa Tuhan turun atas kami. Kami adalah orang yang berbeda, yang menyentuh dan mengalami kuasa. Jangan biarkan tangan kami tangan yang hampa, tangan tanpa iman, tangan tanpa motivasi benar Tuhan, yang hanya sekadar datang tapi tidak menurunkan kuasa Tuhan atas kami. Tapi biar kami Tuhan dikuatkan oleh firman yang kami dengarkan. Seberapapun kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Mereka yang tidak sempat ada di depan sini, tapi mereka sedang bergumul di hati mereka, di batin mereka tentang pergumulan hidup juga. Tuhan kenal mereka, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami semua pulang dengan sebuah jawaban kepastian daripada Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami semua yang hari ini sudah beribadah kepadamu. Bapa kami di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, lawat mereka dengan cinta-Mu. Sakit sembuhkan, lemah kuatkan, bimbang tetapkan iman percaya mereka ini yang selalu kami ulang-ulang Tuhan. Kalau mereka dihinggap roh kemalasan Tuhan, biar firman yang bekerja di hati mereka. Kalau mereka masih mengalami pekerjaan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang bekerja di hati mereka untuk datang mencari Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mau ketinggalan di bumi Tuhan. Kami ingin semua ada bersama-sama mengalami keselamatan karena iman kami yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Semua bagian pelayan diberkati Tuhan. Lawat dengan cinta kasih sayang Tuhan. Pemain musik, Tuhan berkati urapi mereka dengan kuasa-Mu. Singer, worship leader Tuhan, urapi dengan cinta Tuhan, supaya kamu layani karena Tuhan. Berkati kami semua yang sudah berkorban, memberi apa yang sudah kami korbankan. Tuhan balaskan berkat berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan nama Allah dimuliakan. Kolektan asal diberkati Tuhan. Semua ambil bagian melayani, bertepuk tangan, menyembah memuji Tuhan, diberkati Tuhan, dan akan pulang dalam kemuliaan keagungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat Natal kami 14 Desember nanti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah kami Jehovah Jireh mengadakan semua yang terbaik Tuhan. Bukannya sekedar dana, tapi pelayanan yang kami buat seperti pelayanan seorang wanita yang bisa menyentuh Tuhan, dan kuasa-Mu hadir di jalan Natal kami. Berkat semua panitia yang mengerjakannya, nama Allah dimuliakan, diagungkan. Di sini ada Bapak Bupati Tuhan. Allah memberkati. Kekuatan Tuhan ada bersama Pak Bupati. Biar selalu lihat Tuhan dan aktivitas kami cuma bisa berdoa Tuhan. Kami bangga bisa mendoakan Pak Bupati kalau ini. Pakai dia dengan heran ajaib. Kemuliaan Tuhan nyata Tuhan. Sekalipun tak laut yang diberkati, kami bangga Tuhan bisa mendengar ada lawatan Tuhan melalui hamba-Mu. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini, kata firman-Mu Tuhan. Dan pakai mereka dalam urapan Tuhan. Bapak dan Bupati, keluarga rumah tangga diberkati dengan tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa Bapak buat kesembuhan Ibu Gembala. Biar Tuhan ada pemulihan yang terus berjalan dalam kehidupannya. Operasi sudah selesai, penyakit sudah diangkat Tuhan, dan itu berarti tanda kemenangan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah mengulurkan berkat buat meringankan beban biaya operasi ini Tuhan. Kami tahu mereka melakukannya dengan tulus dan cinta kepada Tuhan. Kami tahu mereka punya hati buat kebaikan pelayanan di tempat ini melalui kami hamba Tuhan. Dan apa yang mereka sudah ulurkan, Tuhan membalaskan berkah berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka menuai jauh lebih banyak dari
yang mereka tabur Tuhan, dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Semua jemaat yang ikut mendoakan juga berkati Tuhan. Tidak ada satupun jemaat membaca Tuhan yang tidak terbeban untuk Ibu Gembala. Semua kami Tuhan, itu semuanya berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, dan lawat mereka dengan cinta kasih sayang. Ini ucapan syukur, ini doa kami kepada Tuhan sudah memberkati kami. Langkah pulang kami sertai, tibakan kami dengan selamat di perjalanan kami, dan nama Allah dimuliakan dimanapun kami ada dan pergi Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Umat-umatku yang kekasih, pulang dan bawalah anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, persekutuan dan urapan yang di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, menyertai kita sekalian sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa kepada-Mu Bapa.